Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Catur Nugroho. Saya Yusuf Ma'arif, NIM 2502011 Mohon izin saya akan mempresentasikan hasil ujian UTS saya, di mana tugasnya yaitu mereview tugas satu dari membuat makalah dari sesi 1 sampai dengan sesi 7. Berikut saya akan mempresentasikan terkait bisnis intelijen. Yang pertama itu adalah konsepsi bisnis intelijen. Pengertian bisnis intelijen adalah serangkaian proses, teknologi, aplikasi, dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis. Secara sederhana, bisnis intelijen bertugas mengubah data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi keputusan. Untuk saat ini, perusahaan saat ini menghasilkan data dalam jumlah yang besar setiap harinya. Namun, data mentah tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diolah menjadi informasi yang dapat digunakan manajemen. Contoh, sebuah minimarket memiliki jutaan data transaksi. Tanpa bisnis intelijen, data hanya tersimpan dalam database. Dengan bisnis intelijen, data itu bisa dimanfaatkan, seperti untuk mengetahui produk yang paling laris, kemudian waktu belanja tersibuk, kemudian pola pembelian pelanggan, dan juga yang bisa untuk memprediksi kebutuhan stok barang. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk kemajuan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah eksistensi bisnis intelijen di dunia usaha. Mengapa bisnis intelijen itu menjadi sangat penting untuk saat ini? Karena di era digital, persaingan bisnis itu semakin ketat. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah memanfaatkan berbagai macam platform untuk menjalankan bisnis mereka. Jadi perusahaan itu sudah tidak bersaing secara modal, tapi mereka juga harus mampu mengelola informasi. Business intelligence itu menjadi kebutuhan karena yang pertama itu volume data yang sangat besar. Setiap transaksi menghasilkan data, contoh e-commerce, perbankan, dan lain sebagainya. Itu menghasilkan jutaan data setiap harinya. Kemudian yang kedua, persaingan yang ketat. Perusahaan harus memahami perilaku pelanggan, strategi pesaing, dan tren pasar saat ini lebih cepat dibanding dengan kompetitor. Dan yang ketiga yang paling penting itu adalah keputusan harus cepat, meskipun tidak gegabah tapi cepat dan tepat. Manajemen tidak dapat menunggu laporan mingguan atau bulanan. Jadi bisnis intelligence memungkinkan dashboard real time untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah relasi kerjasama bisnis di dunia usaha. Pengertian relasi kerjasama bisnis adalah hubungan antara organisasi dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan tidak dapat bekerja sendiri. Perusahaan memerlukan supplier, distributor, investor, pelanggan, dan mitra strategis. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan itu karena tidak sangat kecil kemungkinan perusahaan itu berdiri atau berjalan sendiri. Pasti butuh yang namanya rekanan. Nah, di sini peran bisnis intelijen dalam kerjasama bisnis adalah menciptakan hubungan bisnis yang lebih efektif. Misal, perusahaan manufaktur bekerja sama dengan supplier. Melalui bisnis intelijen, perusahaan dapat mengetahui profil suppliernya, kemudian kinerja suppliernya. Terus kalau misal menyuplai bahan, kita bisa mengetahui kualitas bahan bakunya seperti apa, dan yang paling penting adalah harga dari supplier itu. Apabila kita cocok, ya kita bisa lanjut untuk kerjasama dengan supplier A misalnya. Apabila tidak cocok, kita bisa punya referensi supplier yang lain, sehingga hubungan kerjasama menjadi lebih terukur dan objektif. Kemudian manfaatnya, mungkin sedikit banyak manfaatnya itu seperti transparansi, kita jadi mengerti, kemudian efisiensi itu kita jadi terhindar mengeluarkan hal-hal yang tidak perlu, kemudian kepercayaan juga akan terbangun di antara kita pelaku usaha dan juga rekanan kita. Kemudian yang keempat adalah relasi kerjasama dan pengambilan keputusan. Keputusan bisnis yang baik harus didasarkan pada fakta dan data. Bisnis intelijen menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Tingkatan keputusan, yang pertama adalah keputusan operasional, itu adalah keputusan harian. Contoh, menentukan jumlah stok barang. Itu adalah keputusan dasar untuk
keputusan dasar yang sehari-hari pasti kita akan temui. Bahkan bukan di perusahaan, tapi di sehari-hari juga kita harus memutuskan, misal kita akan memakai kendaraan ini, sampai sana kita butuh berapa bensin, itu adalah tingkat keputusan paling dasar. Kemudian keputusan teknis itu adalah keputusan taktis, itu adalah keputusan jangka menengah. Itu menentukan strategi promosi, itu adalah tingkatan dari keputusan operasional. Nah, ini sangat sangat membutuhkan data dari bisnis intelijen. Kemudian contoh penerapan bisnis intelijen itu sendiri adalah sebuah restoran memiliki beberapa cabang. Melalui bisnis intelijen diketahui bahwa cabang A menghasilkan keuntungan tertinggi, kemudian cabang B mengalami penurunan pelanggan. Nah, dari informasi tersebut, manajemen kemudian memutuskan, misal karena yang A tadi itu mengalami keuntungan tinggi, maka untuk cabang A akan dilakukan penambahan cabang. Kemudian yang B, karena yang B mengalami penurunan pelanggan, maka harus dievaluasi strategi pemasarannya. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan data, bukan intuisi. Jadi memang real secara data yang ada. Kemudian peranan data, yang kelima, peranan data intelijen dalam bisnis intelijen. Pengertian data intelijen adalah informasi yang telah diolah dari berbagai sumber sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Data intelijen berbeda dengan data biasa. Data biasa contoh penjualan hari ini. Untuk data intelijen, contohnya adalah prediksi penjualan bulan depan, kemudian tren perilaku pelanggan, dan juga analisis kekuatan pesaing. Kemudian untuk fungsi data intelijen, yang pertama, mengidentifikasi peluang. Contohnya, data menunjukkan permintaan produk meningkat di wilayah tertentu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ancaman. Jadi perusahaan mengetahui beberapa risks yang akan terjadi ke depannya. Misal, penjualan mulai menurun karena misal ada pesaing baru, atau mungkin ada kualitas produk yang kurang, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mendukung strategi bisnis. Data intelijen membantu manajemen menentukan arah perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keunggulan kompetitif. Berikut ada beberapa contoh nyata bisnis intelijen. Contoh nyatanya itu seperti e-commerce, kayak seperti Tokopedia, itu menggunakan bisnis intelijen biasanya untuk menganalisis perilaku pelanggan, kemudian menentukan rekomendasi produk. Jadi kalau di Tokopedia kan kadang ada algoritmanya, ketika kita mencari apa, nanti di beranda kita akan muncul produk yang kita cari. Nah, mungkin bisa hal seperti itu juga sebagai contoh bisnis intelijen. Kemudian Gojek, bank, seperti itu. Jadi untuk bisnis intelijen itu merupakan sistem yang mengubah data menjadi informasi yang bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Bisnis intelijen itu semakin penting karena dunia usaha menghasilkan data dalam jumlah besar dan membutuhkan keputusan yang cepat serta akurat. Dalam relasi kerja juga sama, bisnis intelijen membantu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan antara mitra usaha. Selain itu, data intelijen berperan sebagai sumber informasi strategis yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi peluang, mengantisipasi ancaman, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berlanjut. Mungkin demikian terkait materi bisnis intelijen yang bisa saya paparkan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon izin Bapak Satu Nugroho. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.